teman-teman, selamat datang di video pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas salah satu momen penting dalam perjalanan bangsa kita, yaitu kebangkitan nasional Indonesia. Masa inilah yang menjadi titik awal perjuangan modern menuju kemerdekaan. Yuk kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, sebelum rakyat Indonesia mulai bangkit, secara nasional, ada banyak faktor yang mendorongnya. Faktor-faktor ini datang dari dalam negeri maupun luar negeri, dan semuanya saling berkaitan. Dari dalam negeri kita tahu bahwa penjajahan Belanda membawa penderitaan yang luar biasa. Masyarakat hidup dalam tekanan dan ketimpangan sosial makin terasa. Nah, pada saat yang sama muncul kelompok terpelajar yang mulai berpikir kritis terhadap situasi ini. Mereka tidak tinggal diam. Komunikasi juga mulai berkembang, seperti surat kabar mulai terbit dan kesadaran mulai tumbuh di berbagai daerah. Sementara itu dari luar negeri ada peristiwa besar yang mempengaruhi semangat bangsa kita. Salah satunya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Ini penting banget karena membuktikan bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Ini memberi harapan besar bagi bangsa-bangsa terjajah termasuk Indonesia. Selain itu, pelajar-pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda mulai mengenal paham-paham seperti nasionalisme dan liberalisme. Paham ini kemudian dibawa pulang dan ditanamkan dalam perjuangan. Nah, setelah berbagai faktor itu berkumpul, mulailah sebuah masa yang kita sebut sebagai era kebangkitan nasional. Ini adalah masa ketika rakyat Indonesia tidak lagi berjuang sendiri-sendiri, tapi mulai bergerak bersama melalui organisasi. Awalnya, gerakan perlawanan bersifat lokal, artinya hanya terbatas di satu daerah saja, dan biasanya bergantung pada tokoh tertentu. Kalau tokohnya ditangkap atau meninggal, gerakannya bisa langsung padam. Namun, kemudian semangat itu berkembang menjadi gerakan yang bersifat nasional. Organisasi mulai dibentuk secara modern, punya struktur jelas dan tujuan yang lebih luas, yaitu Indonesia harus merdeka. Nah, inilah yang menjadi ciri khas kebangkitan nasional. Perjuangan dilakukan secara lebih terorganisir, bukan lagi sekedar perlawanan spontan. Gerakan nasional yang pertama dan paling dikenal adalah Budi Utomo. Inilah organisasi modern pertama di Indonesia. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dengan dorongan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Karena itulah, tanggal 20 Mei kini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo fokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan, terutama untuk masyarakat Jawa dan Madura. Memang mereka belum secara langsung menuntut kemerdekaan, tapi kehadiran Budi Utomo sangat penting karena menjadi simbol awal kesadaran nasional. Organisasi ini kemudian berkembang dan bergabung dengan gerakan lain. Pada masa berikutnya, Budi Utomo menjadi bagian dari Partai Indonesia Raya atau Parindra yang lebih politis dan punya tujuan kebangsaan yang lebih kuat. Setelah Budi Utomo, banyak organisasi lain belum bermunculan. Salah satu yang paling besar pengaruhnya adalah Sarekat Islam atau SI. Awalnya SI bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI, didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1911 untuk membela pedagang pribumi dari dominasi pedagang asing. Namun berubah menjadi Sarekat Islam di tahun 1912 dan bergerak ke arah sosial politik yang lebih luas. Namun SI kemudian terpecah menjadi dua aliran. Pertama, SI Putih yang berhaluan Islam moderat dan tetap fokus pada kerja sama damai. Kedua, SI Merah cenderung radikal dan bahkan mendekat ke paham komunis yang dipimpin oleh tokoh seperti Semaun. Selain Sarekat Islam, muncul organisasi seperti Indis Partij yang didirikan pada tahun 1912 oleh tiga tokoh besar yaitu Doos Deket, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipo Mangunkusumo. Ini adalah organisasi pertama yang secara terbuka menyeruakan kemerdekaan Indonesia. Kita juga punya Indis Social Democratic Vereniging, cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia. Dan jangan lupakan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di tahun 1912 yang berperan penting dalam modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Nah, memasuki tahun 1920-an, arah gerakan berubah menjadi lebih radikal. Maksudnya, organisasi-organisasi mulai secara langsung menentang penjajahan Belanda dan menuntut kemerdekaan tanpa kompromi. Salah satu contohnya adalah Perhimpunan Indonesia yang aktif di Belanda dan diisi oleh mahasiswa-mahasiswa seperti Muhammad Atta. Organisasi ini menyuruhkan kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Di tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia yang menjadi tonggak penting karena menolak segala bentuk kerjasama dengan pemerintah kolonial dan secara tegas menyeruakan kemerdekaan.
Gerakan radikal ini mempertegas semangat perlawanan dan menyatukan cita-cita bangsa. Meski banyak organisasi memilih jalan radikal, ada juga yang mengambil jalan moderat. Artinya, mereka lebih memilih kompromi dan bekerja sama dengan Belanda untuk mencapai kemajuan bangsa. Contohnya adalah Partindo, didirikan oleh Sartono di tahun 1929. Meskipun tidak sekeras PNI, Partindo tetap aktif memperjuangkan hak-hak rakyat. Kemudian ada Parindra, hasil gabungan dari Budi Utomo dengan Partai Bangsa Indonesia yang berdiri tahun 1935 oleh Dr. Sutomo. Tujuannya adalah memperjuangkan kemerdekaan dengan pendekatan lunak dan diplomasi. Tak kalah penting ada petisi Sutarjo tahun 1936 yang mengusulkan otonomi untuk Indonesia serta GAPI atau Gabungan Politik Indonesia yang merupakan koalisi dari berbagai partai nasionalis untuk memperjuangkan kemerdekaan lewat jalur diplomasi. Nah teman-teman, itulah rangkaian perjuangan dalam kebangkitan nasional Indonesia. Dari penderitaan panjang, muncullah kesadaran, semangat, persatuan, dan perjuangan modern lewat organisasi. Semoga kita bisa meneladani semangat para tokoh bangsa ini dengan terus belajar, berkarya, dan mencintai tanah air. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di materi sejarah berikutnya.